Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan dan selalu dalam keberkahan. Hari ini bertemu dengan Bapak Rizky Ambiga Restu Saputra yang mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Apa itu produk kreatif dan kewirausahaan? Yang mempelajari tentang bagaimana kita membuat suatu produk, prototipe produk, kemudian memasarkan produk yang sudah kita hasilkan itu ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Pembahasan pertama, Bapak akan membahas tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Sebelum memulai memasuki materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga, siswa dapat memahami karakteristik wirausaha. Langsung saja masuk materi. Apa pengertian wirausaha? Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku wirausahawan dalam mengenali produk baru, mengoperasikan, memasarkan, maupun mengatur permodalan. Itu adalah pengertian wirausaha. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan di sini adalah sikap mental dan sifat jiwa atau sifat ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang pahlawan, manusia unggul teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan kewirausahaan: 1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang andal dan unggul di kalangan masyarakat. 4. Menumbuhkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Itulah tujuan dari kewirausahaan. Sasaran kewirausahaan: yang pertama, generasi muda, pelajar dan anak putus sekolah. Yang kedua, pelaku ekonomi, pengusaha kecil dan koperasi atau UMKM. Yang ketiga, instansi pemerintah, BUMN, badan usaha milik negara, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat. Nah, itu
itulah sasaran kewirausahaan. Asas kewirausahaan. Yang pertama, kemampuan berpikir, bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, bekerja secara tekun, teliti dan produktif. Yang ketiga, berkarya dengan mandiri. Yang keempat, menciptakan etika bisnis yang sehat. Yang kelima, memecahkan masalah dengan mengambil keputusan secara sistematis serta berani mengambil resiko. Itulah asas kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan meliputi bidang yang pertama, lapangan agraria. Ruang lingkup yang pertama ini mencangkup berbagai kegiatan kewirausahaan yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Misal, para petani yang menanam padi sehingga padi tersebut dapat diperjualbelikan, atau juga para pengusaha perkebunan yang menanam berbagai tanaman yang dapat dipanen dan kemudian dapat diperjualbelikan seperti teh, kopi, dan kelapa sawit. Yang kedua, lapangan perikanan. Dalam ruang lingkup perikanan, semua kegiatan kewirausahaan tentu saja berhubungan dengan ikan. Ada usaha pemeliharaan ikan dan penetasan ikan. Contohnya budidaya lele atau ikan hias. Ada pula usaha makanan ikan, yaitu pembuatan pakan ikan seperti pelet. Kemudian usaha pengangkutan ikan pun tercangkup dalam ruang lingkup ini. Yang ketiga, lapangan peternakan. Seperti namanya, ruang lingkup kewirausahaan ini mencangkup semua usaha dalam sektor peternakan. Misal, usaha pengembangbiakan burung dan unggas, dan ada juga usaha peternakan bangsa binatang menyusul seperti kambing dan sapi. Yang keempat, lapangan perindustrian dan kerajinan. Dalam ruang lingkup yang satu ini ada 4 kategori berbeda yang bisa disebutkan. Pertama, yaitu industri besar, dan kedua ada industri menengah yang diikuti oleh industri kecil. Kemudian untuk kategori terakhir, pengrajin, dibagi menjadi beberapa usaha, yaitu pengolahan hasil pertanian seperti beras, perkebunan seperti teh, perikanan seperti ikan, peternakan seperti ayam, dan kehutanan seperti pembuatan mebel. Yang kelima, lapangan pertambangan dan energi. Pada ruang lingkup ini semua kegiatan kewirausahaan dilakukan dalam sektor pertambangan dan energi. Sebagai contoh, yaitu pengusaha yang beroperasi dalam tambang batu bara, minyak bumi, dan masih banyak contohnya. Yang keenam, lapangan perdagangan. Dalam kewirausahaan, lapangan perdagangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai pedagang besar, sebagai pedagang menengah, dan pedagang kecil seperti pengusaha toko kelontong atau lainnya. Yang ketujuh, lapangan pemberi jasa. Dalam ruang lingkup yang terakhir ini ada beberapa kategori yang tercakup. Ada perdagangan perantara, operasi, pengusaha angkutan, pemberi kredit atau perbankan, pengusaha biro jasa, pengusaha hotel, dan restoran. Itu adalah ruang lingkup kewirausahaan. Berikut adalah karakteristik wirausahawan yang dikemukakan oleh ahli terkenal, yaitu Baygrave, yang dikenal dengan istilah 10D, yaitu yang pertama, dream, mimpi. Seorang wirausaha mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impian. Yang kedua, decisiveness, cepat dalam mengambil keputusan. Seorang wirausaha adalah orang yang
tidak lambat bekerja. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan. Yang ketiga, doors, tidak menunda-nunda. Seorang wirausahawan dalam membuat keputusan akan langsung ditindaklanjuti. Yang keempat, determination, ketetapan hati. Seorang wirausahawan melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mudah menyerah. Yang kelima, dedication, pengabdian. Dedikasi seorang wirausaha terhadap bisnisnya sangat tinggi, kadang-kadang mengorbankan kepentingan keluarga. Yang keenam, devotion, setia. Wirausahawan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak mengenal lelah. Semua perhatiannya semata-mata untuk kegiatan bisnisnya. 7. Seorang wirausahawan sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. 8. Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai dan tidak semua bergantung kepada orang lain. Yang ke-9, dollars. Seorang wirausahawan tidak mengutamakan mencapai kekayaan, tetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Ia berasumsi jika berhasil dalam bisnis, maka ia pantas mendapatkan laba, bonus, atau hadiah. Terakhir, 10, distribute. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang yang kritis dan mau diajak mencapai sukses dalam bidang bisnisnya. Itulah 10 karakteristik wirausahawan by Graeff. Karakteristik utama seorang wirausaha. Yang pertama, ada kerja keras. Kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan memiliki pandangan bahwa hasil terbaik hanya dapat diperoleh melalui perjuangan. Yang kedua, disiplin, latihan, dan ketaatan kepada aturan atau suatu paksaan diri untuk menepati norma dan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mandiri, sikap yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain, mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri, sekaligus berani mengambil resiko dalam bisnis. Yang keempat, realistis, cara berpikir yang penuh dengan perhitungan dan sesuai dengan kemampuan sehingga gagasan yang diajukan tidak menjadi angan-angan atau mimpi belaka. Yang kelima, komitmen tinggi, sikap teguh dan konsisten memegang prinsip-prinsip kebenaran yang berlaku, tidak sekalipun mengingkarinya walaupun dengan dirinya sendiri, serta senantiasa menyesuaikan perkataan dan perbuatannya. Yang keenam, jujur, mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya. Yang ketujuh, prestatif, selalu berambisi ingin maju dan melakukan sesuatu dengan pikiran bahwa yang akan diwujudkan memiliki nilai-nilai keunggulan, sehingga memperoleh penghargaan dari orang lain dengan kemampuan sendiri tanpa merampas atau meniru hasil karya orang lain. Sekian untuk materi sikap dan perilaku kewirausahaan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.